Oke, pertama, oke, timbul percikan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam otomotif, salam mekanik. Berjumpa lagi di Aton Motor Channel. Oke teman-teman, di sini ada sebuah kapasitor atau elko yang sangat besar sekali. Oke, dan kebetulan di sini untuk motornya ini ditambahkan sebuah kapasitor. Oke, di sini saya akan coba untuk melakukan pemasangan ini pada motor dan apa yang terjadi. Jadi simak terus, semoga bermanfaat. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Oke, untuk yang pertama di sini yang sangat penting adalah jalur-jalur atau kutub dari sebuah kapasitor atau elko, karena di sini mempunyai kutub positif dan negatif dan ini tidak boleh terbalik. Dan di sini untuk yang strip putih seperti ini adalah negatif. Oke, saat pemasangan tidak boleh terbalik. Dan di sini kutub positif. Oke, ini yang polos hitam tidak ada tandanya, ini adalah kutub positif. Dan untuk kapasitasnya di sini 10.000 mikrofarad 50 volt. Oke, ini untuk motor juga masih aman karena voltasenya di atas kerja motor itu sendiri. Oke, dan untuk sistem pengisian di motor ini saat dipakai pada sepul motor itu biasanya sekitar 100 volt lebih. Ini ada sebuah motor dari Absolute Revo, dan di sini untuk bagiannya adalah di magnet. Maaf, ini untuk motornya ini. Oke, ini buat kerja jadi sangat kotor sekali. Oke, dan di dalam sepul sini atau di dalam kalter ini ada sebuah sepul pengisian, dimana saat dilakukan atau digunakan motornya, saat magnetnya ini berputar menghasilkan putaran dan menghasilkan arus voltase pada sistem pengisian. Oke, ini sekitaran 100 volt. Jadi di sini output atau sumber arusnya ini 100 volt AC, kemudian disearahkan oleh kiprok. Oke, untuk kiproknya di sini ini kiprok atau rectifier atau penyearah. Jadi saat dipasang seperti ini dari sepul kemudian menuju kiprok, dan kiprok ini disearahkan dan menuju aki, sehingga akinya ini bisa menerima arus pengisian dari sepulnya itu sendiri atau sepul motornya. Oke, dan untuk kiprok di sini saya ada sebuah kiprok sama punyanya Absolute Revo maupun Beat, ini juga sama, Vega lama juga sama, bentuknya seperti ini, warnanya hijau, dimana untuk kiprok ini adalah kiprok yang orsinil. Tentunya untuk pembatas arusnya di dalamnya itu berfungsi dengan baik di sekitaran 14,5 volt. Untuk output jurusan ke aki. Oke, dan di sini ada beberapa bagian pin dari soketnya itu sendiri, soket dari kiproknya, dimana untuk jalur pengisian ke sebuah sepul, dari sebuah sepul ini inputnya 110 volt, kemudian masuk ke jalur kiprok. Oke, di jalur kiprok ini, oke teman, dan di sini untuk output dari sepulnya sini sekitaran 100 volt, kemudian masuk ke dalam kiproknya ini. Oke, di kiprok ini menjadi 14,5 volt untuk menuju aki. Oke teman-teman, dan di sini saya akan coba untuk melihat kondisi dari sistem pengisian motor ini yang masih menggunakan kiprok bawaan motor. Oke, untuk bentuk fisiknya sama seperti yang saya pegang dari kiproknya sini. Oke, bentuknya sama, soketnya warnanya hijau. Dan di sini saya akan coba mengecek dari akinya ini berapa inputnya, input voltase saat kondisi seperti ini belum
nyalakan dari motornya atau belum dihidupkan dari motornya. Oke, untuk kondisi awalnya seperti ini 312,38 dan saya akan coba starter. Jadi saat dilakukan starter pertama di sini untuk voltase awalnya 12,38. Ini coba saya nyalakan berapa voltase saat dilakukan starter. Oke, saya on kan. Oke, on. Oke, untuk voltasenya seperti ini 12,2. Saya starter. Oke. Ini penurunannya tadi 8 volt. Coba saya tekan lagi. Saya tekan tombol starter. 10 volt. Coba saya naikkan putaran gasnya. Oke, di sini saya lihat kiproknya. Jadi saat motor dihidupkan, ini untuk kiproknya terasa hangat. Untuk suhu kiproknya ini hangat atau naik. Karena saat bekerja atau motor dihidupkan, voltase dari spoolnya, sisa voltase dari spoolnya ini dibuang ke ground sehingga terjadi panas berlebih atau terjadi panas pada kiproknya. Ini untuk cara kerja kiprok. Kita akan coba tekan lagi. Ini saya coba starter. Jadi saya coba starter lagi. Ini voltasenya sudah 12,7 volt. Untuk start awal di sini lagi sekitar 10 volt. Oke. Saya akan coba tambahkan kapasitor ini untuk jalur KAD motor. Apakah yang terjadi? Apakah penurunan voltase saat start ini berpengaruh terhadap kekuatan aki atau berpengaruh terhadap voltase saat dilakukan start pertama pada motor. Oke, ini saya akan pasang. Untuk pemasangan ini untuk kabel merah ini positif, dan yang hijau ini adalah negatif. Oke, ini akan coba saya pasang dan ini saya akan coba lihat hasilnya apakah ada perbedaan. Oke teman-teman, di sini untuk pertama ini sudah saya pasang, ini ke positif. Oke, di sini elko-nya ini ke positif dan di sini yang warna atau sebelah kiri ini ke negatif. Ini coba saya hubungkan untuk reaksinya seperti ini. Oke, pertama, oke, timbul percikan. Oke. Jadi di sini tersimpan arus. Di sini saya akan coba buktikan bahwa di sini menyimpan arus. Jadi saya hubungkan langsung antara positif kapasitor ini negatif, bagian negatif saya hubungkan ke positif. Oke, ini yang terjadi. Oke, timbul percikan. Oke, seperti ini. Ini sudah menyimpan dan arus di kapasitornya ini sudah kosong. Oke, seperti ini. Dan di sini saya akan coba pasang. Oke, ini penyimpanan arus. Oke teman-teman, kita akan coba pasang. Oke teman-teman, di sini sudah saya pasang dan untuk voltase akinya, seperti ini.
12,48. Oke, 12,49. Oke, ini saya coba nyalakan starternya. Oke, on, sudah on. Di sini tombol starternya saya akan coba tekan, dan di sini kita lihat dari voltasenya, di pengedropan voltase. Saya naikkan gasnya, apakah terjadi perbedaan saat menambahkan kapasitor pada aki. Dan untuk akinya ini lebih cepat penuh di voltasenya saat ditambahkan kapasitor. Oke, ini coba saya starter lagi ya, apakah ada pengaruh saat dilakukan start. Oke, saya coba lagi. Di sini kita bisa lihat tadi untuk sistem pengisiannya lebih cepat dari sebelumnya. Oke. Ini karena akinya ini normal atau masih baik digunakan untuk starter, jadi untuk pengaruhnya ini mungkin kurang kelihatan. Oke, kurang kelihatan. Cepat full. Oke. Dan di sini untuk penambahan elko ini biasanya sangat berpengaruh sekali saat aki motor ini sudah mulai melemah atau untuk starter motor ini sudah tidak begitu kuat. Oke, semoga bermanfaat informasi ini bagi teman-teman semuanya. Selamat mencoba, sukses selalu, salam otomotif. Oke, saya coba naikkan gasnya. Saya starter sekali lagi. Oke, sekali lagi, 3 kali. Oke teman, semoga bermanfaat dengan menambahkan kapasitor untuk pengisian aki lebih cepat full dan voltasenya di 14 lebih. Oke, salam otomotif, salam sukses, sehat selalu buat semua.